Puji Tuhan, hari ini kita memperingati hari perayaan Paskah, hari kebangkitan Yesus, Sang Juru Selamat. Jadi tidak ada motivasi lain dan semua ini kami dari kader Gereja Injil Indonesia dan kami mengundang pimpinan Gereja Injil Indonesia, dalam hal ini Wakil Presiden GIDI, Pak Pendeta Rainer Rohe telah hadir bersama Rektor. Kami rayakan untuk ibadah perayaan Paskah saja. Jadi tidak ada motivasi lain. Untuk itu di sini adalah terdiri dari 3 klasis, 52 jemaat. Gereja GIDI, Gereja Injil Indonesia. Dan tadi sambutan saya sudah tegaskan bahwa gereja ini orang katakan gereja separatis, gereja teroris, gereja OPM segala macam. Tapi visi dari gereja ini jelas, dan logo GIDI adalah tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus ke atas kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan Yudea dan Samaria. Itu ada di logo GIDI. Dari gereja ini adalah menginjili, membawa kabar baik, memberitakan Injil ini kepada suku-suku primitif untuk membawa jiwa-jiwa ini kepada ke surga. Jadi tidak ada lagi ada pikiran ini dan itu, tapi hari ini semua denominasi gereja seluruh dunia mereka merayakan hari perayaan Paskah ini. Tapi kami ada di 3 klasis wilayah di Kabupaten Nabire ini, kami pusatkan satu tempat. Biasanya tidak pernah lakukan, tapi hari ini adalah ini sejarah baru, pertama kali kita adakan ini, bahwa kami kader juga ada, semua pimpinan gereja juga ada, dan kami sudah mengundang pimpinan dari PPP Pusat, yaitu Wakil Presiden GIDI. Jadi kami rayakan di sini untuk hanya memperingati hari kebangkitan Yesus. Tidak ada lain. Yang ada ini satu Kabupaten Nabire. Gereja GIDI, Gereja Injil Indonesia adalah gereja mendunia. Seluruh denominasi gereja, di antaranya GIDI ini sudah masuk nomor urut yang kelima. Gereja besar. Dan gereja ini hanya satu Kabupaten Nabire. Kalau kita gabung dengan kabupaten lain ini tidak muat. Gereja GIDI besar. Maka hari ini gereja bersama-sama dengan kader, dalam hal ini pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dan semua komponen bersatu. Kita berkolaborasi bagaimana bermitra dengan gereja supaya gereja ini adalah gereja lahir dari onai, gereja pribumi, dan gereja membutuhkan kader untuk mendorong gereja ini untuk pelayanan ke depan. Pertama-tama mengucap syukur ya, karena Yesus datang ke dunia ini sehingga manusia semua bisa memiliki nilai yang mahal sebenarnya. Karena itu di Papua Tengah tadi 3 klasis 52 jemaat bersatu mengekspresikan kemenangan kebangkitan Kristus. Di momen ini kami diundang hadir sebagai pimpinan gereja. Harapan kami bahwa kita pelayanan Gereja Injil Indonesia di Provinsi Papua Tengah yang merupakan salah satu provinsi yang kami pikirkan yang akan berkembang pesat ke depan dari 6 provinsi yang ada di Papua. Tapi Papua Tengah merupakan salah satu provinsi yang walaupun baru, tapi dia mempunyai harapan-harapan yang cukup untuk ke depan. Generasi digital yang ada dengan potensi yang dimiliki oleh Papua Tengah akan sangat berpengaruh terhadap iman generasi digital yang kita miliki di generasi AI. Kami mengharapkan bahwa Injil tidak bisa dikalahkan oleh semua perubahan yang terjadi. Injil dia tetap akan menggenapi semua hal yang terjadi di dunia. Oleh karena itu mengharapkan agar generasi digital ini, generasi yang ada ini betul-betul memegang Injil. Yang dibicara Injil adalah berkaitan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Gereja denominasi boleh banyak, tetapi yang dikatakan Injil adalah kematian dan kebangkitan. Karena itu semua orang, khususnya generasi digital, boleh saja kita belajar, boleh saja kita berusaha menimba ilmu sebanyak mungkin. Tapi jangan lupa bahwa Papua adalah Injil yang membawa kita keluar dari semua kebodohan, ketertinggalan, keterbelakangan. Karena itu mengharapkan generasi digital ini, generasi global ini atau generasi yang
PAI ini harap agar pegang Injil dengan baik. Itu yang diharapkan oleh gereja. Karena hanya Injil yang bisa menolong kita melewati semua perubahan di dunia ini. Karena Injil lah yang membawa kita ada di tanah ini sehingga kita bisa menikmati hidup dan banyak orang bisa dapat menikmati hidup. Oleh karena itu kami sebagai pimpinan menaikkan pujian syukur kepada Tuhan bersama dengan panitia pelaksanaan Hari Kematian dan Kebangkitan Kristus di tiga klasis yang ada di Nabire, Wanggar dan klasis Teluk Kimi. 3 klasis ini 52 jemaat bersatu dengan panitia. Kami sangat bersyukur sekali di momen ini ada satu sejarah baru menandakan kebangkitan seluruh anak-anak Tuhan Gereja Injil Indonesia yang bisa beribadah dengan penuh sukacita, mengekspresikan kebangkitan Kristus dengan kebangkitan ini. Maka semua kader-kader pelayanan Gereja Injil Indonesia bisa diharapkan untuk bersatu di semua lini, bergandeng tangan, membangun Papua Tengah bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan semua orang tetap mengarahkan satu tujuan, Injil adalah kekuatan Allah yang menolong kita. Karena itu jangan meninggalkan Injil, terlebih bagi generasi digital ini. Janganlah generasi ini terus berpegang pada Injil. Itu harapan yang kami harapkan dari pelayanan pimpinan gereja. Saya harap itu semua gereja mengharapkan hal yang sama, khusus kami Gereja Injil Indonesia. Demikian yang mungkin saya dapat sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.